mendengar nasihat, tidak mau mendengar ilmu dengannya. Ulaika kalan'an, Allah ingatkan. Mereka itu seperti binatang ternak, sapi, kerbau, kambing. Balhum adhal, bahkan lebih rendah dari sapi, kerbau. Lebih rendah dari itu. Dikasih makan, dikasih minum untuk digemukkan, setelah itu disembelih. Ini permisalan yang paling jelek Allah berikan kepada orang. Tentunya Allah Maha Adil. Permisalan yang jelek tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang baik. Pasti cocok permisalan Allah itu dalam menggambarkan kejelekan. Ya, orang punya lisan. Yang lisan itu adalah sarana, alat untuk menyampaikan ilmu. Tetapi kalau lisan itu nikmat Allah, tidak digunakan untuk menyampaikan ilmu, tapi digunakan untuk menyampaikan gosip, sasus, atau desas-desus, fitnah-fitnah, hanya untuk menyampaikan perkara yang meresahkan kaum muslimin, maka dikatakan, dimisalkan oleh Allah seperti himar. Maka Allah katakan apa? Inna ankaral aswadi la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara ialah suaranya himar, keledai. Semua suara hewan-hewan itu tasbih, bertasbih, berzikir kepada Allah, kecuali suaranya himar dan suaranya anjing. Himar itu bersuara dicela oleh Allah. Kalau suaranya himar ini berzikir, nggak mungkin Allah mencelanya, nggak mungkin Allah mengatakan sejelek-jelek suara. Maka suaranya himar ini bukan zikir. Himar akan bersuara kalau melihat syaitan. Demikian pula anjing bersuara, menggonggong kalau melihat syaitan. Ya. Selain dua suara ini, hewan-hewan itu pada bertasbih dengan suaranya. Ya. Nah, Allah memisalkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk ilmu. Dan yang namanya ilmu itu ialah Al-Quran wa Sunnah. Ya, kebenaran yang datang dari Allah. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk ilmu itu dimisalkan oleh Allah tadi seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Kemudian dimisalkan pula oleh Allah seperti himar, keledai. Suara yang tanpa ilmu itu ialah seperti suaranya himar. Dimisalkan pula oleh Allah, famathaluhum kamathalil kalb, maka permisalan mereka itu kata Allah seperti anjing. In tatrukhu yalhath wa illa tatrukhu yalhath. Anjing itu kau biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya, engkau tidak biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Masya Allah. Ilmu juga, kalau ilmu itu tidak diterima dan tidak difahami oleh akal yang sehat, maka orang yang berilmu dan tidak memahaminya dengan benar, ya, Allah misalkan famathaluhum kamathalil himari yahmilul asfar.
Maka permisalan mereka itu seperti himar yang membawa asfar. Asfar itu kitab kuno, gede, ya, lembarannya itu suatu panjang lebar 1 meter, ditulis dengan tinta dari getah, tulisan gede, dan lembarannya itu dari kulit hewan, kulit sapi, kulit kambing, ya, tumpuk-tumpuk begitu, namanya asfal. Dan untuk membawa kitab itu nggak bisa seperti kita sekarang ini, tapi pakai hemar, di punggungnya hemar, kitab ilmu. Apa artinya? Hemar bawa kitab itu apa artinya? Ya nggak paham sama sekali isi kitabnya. Hemar yang bawa kitab. Nah, permisalan orang yang punya akal sehat dan diberi oleh Allah kesempatan untuk thalabul ilmi, memahami ilmu, tapi tidak dimanfaatkan semua kesempatan dan peluang itu, dimisalkan oleh Allah seperti himar yang membawa kitab. Ma'udzubillah. Maka berarti memang benar kalau dikatakan sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah akal yang sehat. Mau lihat betapa besarnya kenikmatan Allah dengan akal yang sehat ini. Lihat orang yang hilang akal, jalan dengan telanjang, auratnya terbuka, ya maklum, orang sinting. Betapa nikmatnya kita diberi akal, sehingga kita punya perasaan untuk menutup aurat kita, untuk kemudian menjadi manusia yang manusiawi. Dan betapa nikmatnya kita diberi akal ini, sehingga kita bisa berkesempatan untuk mempelajari ilmu dan diberi oleh Allah kemauan untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara orang-orang lain belajarnya khurafat-khurafat, belajarnya berbagai cerita-cerita bohong, tahayul-tahayul, ya, dan berbagai khayalan-khayalan yang sesungguhnya tidak pantas bagi orang yang berakal sehat untuk melakukannya demikian. Maka kenapa akal itu adalah sebesar-besar nikmat? Dikatakan oleh beliau Ibnul Jauzi rahimahullah, li'annahu